Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan yang tiada tara. Oke, sudah lama banget saya sudah tidak membuat video tutorial ya, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah ada kesempatan lagi untuk buat video tutorial. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Saya mau ajak teman-teman semuanya sebelum saya bahas apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita praktekkan. Saya mau ajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ada ketika video terbaru dari Iman Budiman Channel akan ada notifikasi kepada teman-teman semuanya. Oke. Lanjut kita ke tutorial teman-teman. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana kita mengedit portofolio atau desain portofolio website ya teman-teman. Kita bisa download banyak banget beberapa website juga menyediakan template-nya ya teman-teman. Nah, saya di sini sudah punya suatu template ya teman-teman. Saya sudah membuat suatu template ya. Nama templatenya ini mana, saya lupa lagi tadi. Oke, sebentar. Nah, di sini nih kalau nggak salah. Nah, ini dia. Namanya Star Bootstrap ya, Star Bootstrap dari website Star Bootstrap. Nah, jadi ini kita akan editnya HTML ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, tenang, nanti saya akan bahas gimana caranya tuh. Oke, di sini saya akan buat folder untuk Untuk folder ini bebas ya teman-teman. Boleh di boleh di dokumen, boleh juga di bagian musik, bebas di mana saja. Atau bagi teman-teman semuanya yang sudah menginstal Exam ya, boleh juga di sana. Namun saya akan praktekkan misalkan di dokumen ya. Saya akan buat dokumen baru, klik kanan, folder. Sini katakanlah HTML ya, kita klik aja HTML kayak gini. Oh, udah ada nih HTML write kayak gini. Nah, saya sudah punya nama foldernya HTML write. Kita paste template yang tadi. Nah, kita klik kanan, kita ekstrak dulu teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Kita bisa pakai yang namanya bisa pakai bawaan dari si Windows-nya untuk mengekstrak atau kita menggunakan WinRAR. Nah, ini kita hapus saja karena kita sudah tidak perlu lagi yang di zip-nya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita ganti dulu namanya teman-teman. Ya, kita ganti dulu namanya, misalkan di sini portofolio. Kayak gini. Ini contoh ya. Portofolio apps ini. Enter. Nah, di sini kita buka, teman-teman. Oh, ternyata masih banyak page-nya nih. Oke, yang ini kita pindahin dulu ke sini. Ya, nah yang ini kita hapus. Seperti ini. Nah, kemudian selain kita perlu template-nya, kita juga perlu yang namanya text editor ya, atau text write. Di sini saya bisa menggunakan Sublime, bisa juga kita menggunakan yang namanya Visual Studio Code ya. Namun saat ini saya belum menginstal, saya menggunakan Sublime. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita no. Nah, kita open folder aja biar cepet. Nah, kita tarik aja nih. Kita HTML write-nya, kita portofolio ini. Kita buka Sublime ya teman-teman. Kita bisa tarik langsung ke sini atau teman-teman bisa langsung buka foldernya melalui buka dulu, pilih file, kemudian open folder. Kemudian kita pilih dokumen, kemudian kita HTML write portofolio select folder. Ya, nanti di sini akan tampil. Oke, kita akan coba buka dulu si indeks HTML-nya. Nah, ini adalah indeks HTML teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti mana nih? Nah, oke, sebentar ya, agak lama nih. Nah, jadi kalau misalkan untuk HTML ini mudah ya, nggak terlalu sulit. Nah, jadi inilah tampilan website kita teman-teman ya. Nah, inilah contohnya dari website kita. Jadi nanti kita akan coba ganti namanya, kita juga bisa ganti fotonya, kita juga bisa yang ini nih ya. Nah, oke, gimana cara kita rubah si dokumen atau misalkan tampilan yang ini? Cukup gampang teman-teman. Kita di blok dulu aja yang bagian ini, kita klik kanan. Kemudian kita kembali ke text editor, buka
index.html di sini. Untuk mempermudah kita ctrl_f ya teman-teman. Kemudian kita pastikan nama yang tadi akan kita rubah. Nah, di sini dia. Perhatikan, kita akan mengganti Star Bootstrap ini dengan nama kita. Misalkan kita akan, nah ini kan ketemu nih. Ini tinggal ganti aja. Misalkan Iman Budiman. Kita jangan lupa untuk disimpan, kita pilih file kemudian save. Setelah itu kita langsung refresh teman-teman. Nah, di sini sudah. Oh, berarti yang bawah ya, lupa lagi. Oke, berarti yang bawah nih ada lagi nih. Nah, ini dia teman-teman. Kita blok. Kita ganti Iman Budiman. Simpan, jangan lupa. Kemudian kita reload. Nah, di sini sudah ganti namanya ya. Nah, jadi gitu gampang. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti mengganti gambar ini. Nah, perhatikan. Di bagian folder portofolio yang sudah kita simpan tadi, ya di sini di bagian aset, di sini pasti tertera yang namanya IMG karena kita kelompokkan ya teman-teman biar nanti enak ya. Biar nanti enak. Nah, perhatikan di sini nih. Kita coba buka dulu yang bagian SPG ini apa sih? Kita coba buka. Nah, dia memiliki dokumen seperti ini. Nah, jadi kalau kita ganti, kita cari dulu deh. Kita cari dulu gambarnya, misalkan di bagian fitur. Nah, kita akan ganti yang ini ya, teman-teman. Kita copy dulu nih. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita ganti rename dulu nih. Misalkan Iman PNG. Nah, kita cari di dokumen index.html nama link daripada avatar ini. Kita copy dulu. Kita copy ya. Kemudian kita cari ctrl_f teman-teman. Kemudian paste. Nah, ini dia. Nah, jadi kita akan mengambil, jadi di sini source asset img, nama filenya apa? Nah, nama filenya tadi sudah diganti jadi iman.png ya, teman-teman. Oke, kita coba reload di sini. Nah, jadi sudah gantiin fotonya dengan foto saya ya, walaupun tidak bagus ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ganti yang namanya misalkan portofolionya, about-nya, kontaknya, ya, silahkan untuk diganti. Nah, misalkan kontak me ini kita akan ganti. Ingat, kita cari dulu, klik kanan, copy, ctrl_f untuk mempermudah pencarian. Nah, di sini dia. Di sini kita akan ganti misalkan jadi hubungi saya atau misalkan kontak saya. Ini, simpan, kemudian kita reload. Nah, jadi cukup mudah ya, teman-teman. Nah, di sini ada free download nih. Free download di sini kita bisa ganti, kita ctrl_f free downloadnya. Yang ini kita bisa rubah menjadi contohnya silahkan unduh. Kita simpan. Kita bisa reload. Nah, teman-teman, punya ini harus punya besar. Oke, kita reload. Nah, perhatikan, ini sudah ya, about juga sudah, teman-teman. Portofolio juga sudah, perhatikan ya. Jadi ini hal yang simple-simple. Nah, misalkan di sini around the website. Nah, misalkan di sini jejaring media sosial kita pengen namakan yang mana? Facebook misalkan. Ya udah, kita tinggal copy aja nih kata kuncinya yang ini, kita salin. Apa ini? Kita masuk lagi ke Sublime, kita ctrl_f, kita cari. Nah, yang ini dia, teman-teman. Nah, perhatikan di bagian sini, teman-teman, di bagian around the website, di sini ada beberapa aset ya, aset daripada untuk sosial kita. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Di sini ada pub, FA, FW, Facebook, ada Twitter dan lain sebagainya, ya. Jadi kita bisa ganti. Di mana cara gantinya? Nah, cara gantinya kita di sini coba lihat. Ada YouTube nggak? Oh, di sini nggak ada YouTube ya. Oke, coba di yang pertama kita akan ganti bukan Facebook ya, tapi YouTube seperti ini. Kita simpan. Coba kita reload dulu untuk memastikan. Oh, dia nggak ada ya. Oke, coba saya cek dulu. FA Twitter, FAPW Twitter. Oh, ini mungkin. Coba kita simpan lagi. Ada nggak asetnya? Nah, dia YouTube ya, sudah ada dia. Nah, untuk memasukkan linknya gimana? Nah, biasanya untuk memasukkan link, teman-teman, ini yang tanda pagarnya ini dan tanda serunya diganti dengan link kita. Contoh misalkan kita coba
youtube.com ya, ini yang untuk link saya ya, /c/Iman Budiman. Seperti ini kita simpan, kita reload teman-teman. Nah, di bagian bawah di sini sudah ada linknya nih, coba kita klik. Ini kayaknya salah nih, oh bla 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 bla, oh ya, di sini kita harus tambahkan di bagian sini, sorry, https. Nah, mungkin seperti ini ya, mungkin coba aja, sorry, kita ke belakang dulu, kita reload. Nah, kita klik, ada nggak dia? http, oh salah, http seperti ini. Kita reload lagi. Setiap ada perubahan kita harus reload teman-teman ya, kita klik. Nah teman-teman, jadi gitu ya, jadi kita linknya yang benar. Nah seperti ini, jadi masuk ke channel kita ya. Oke, kemudian kita pengen ngerubah apa lagi teman-teman ya, kita sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita tentunya. Apa yang kita pengen rubah di sini? Misalkan kita akan merubah di bagian atas, boleh silahkan. Kalau misalkan di sini silahkan, ini juga bisa. Ini gambar-gambarnya kita bisa rubah teman-teman. Di sini juga sama. Kalau ingin mengganti kata-kata ini, kita copy aja nih untuk memastikan di mana letaknya, kita kesalin. Kemudian kita masuk ke Sublime, CTRL-F, kemudian kita cari. Nah ini dia teman-teman. Jadi yang ini yang harus kita rubah ya. Di sini ada bagian div, class row, kemudian ada call LG4, MS Auto, kelasnya lead. Nah di bagian sini ya. Jadi di sini ada dua table ya, ada dua table kiri dan kanan. Jadi supaya rapih tentunya ya teman-teman. Oke. Nah kemudian misalkan di bagian kontak saya, perhatikan, kita klik kontak. Nah di bagian kontak saya misalkan kita ingin hilangkan di bagian sessionnya, gimana caranya teman-teman? Nah kita tinggal dihapus aja di bagian session. Untuk di bagian ID kontaknya kita hapus, kita simpan. Nah kita reload. Nah otomatis nanti di bagian kontaknya akan hilang teman-teman ya. Jadi mudah, cukup mudah sekali ya. Yang ini juga kita bisa rubah grafik desainnya, kita misalkan ingin ganti. Nah yang ininya misalkan kita ganti, silahkan ya. Jadi ini sangat mudah sekali ya. Oke, untuk di seri pertama tentang pengeditan apa namanya, ini sebagai ini ya, editor hanya editor saja ya. Jadi ini sangat mudah. Jadi kita tinggal download aja, template-nya banyak kok di internet ya. Misalkan kita tinggal ketik aja template misalkan HTML portfolio, misalkan Bootstrap. Nah ini banyak banget ya, ada di Bootstrap Made, kemudian ada Start Bootstrap. Nah ada di Colorlib juga sama, ada banyak ya. Ini bebas, silahkan teman-teman. Kalau misalkan mau ambilnya di Bootstrap Made, silahkan ya. Di sini cukup bagus, banyak juga ya. Ada tentang e-portfolio, kemudian ini silahkan teman-teman disesuaikan mana yang akan kita rubah teman-teman ya. Nah jadi ini nanti kita tinggal dipublish aja. Nanti kalau misalkan kita butuh untuk misalkan portofolionya ya, di sini juga kan contoh nih di bagian Kelly ini kan, ini bagus teman-teman ya. Ini tinggal rubah aja ya. Ini cocok buat kalian untuk menampilkan skill kalian atau sebagai daya tarik lah. Kalau misalnya kita ingin melamar pekerjaan, kita buat dulu portofolionya teman-teman ya. Ini sangat bagus sekali, ini sangat enak sekali, ini tampilannya enak banget ya. Tuh bisa rubah-rubah, ini kita tinggal edit kayak tadi aja. Fotonya juga sama, kita tinggal edit ya, cukup mudah teman-teman. Saya Iman Budiman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Iman Budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.